Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geo, kembali lagi dengan saya Gabriela dan juga saya Aan. Ya, di podcast kali ini kita akan membawakan satu tema yang menarik banget nih Mas Aan. Akhir-akhir ini tuh lagi jadi perbincangan hangat terkait dengan penemuan gunung bawah laut. Nah, di sini juga ada narasumber yang terkait dengan penemuan gunung bawah laut. Silakan Mas, bisa perkenalkan dulu. Jadi dari Mas. Ya, perkenalkan saya dari Berkas. Dan tapi di masa di Jawa, kalau dulu sempat di pusat metafora dan partai tidak terkait terlibat dalam survei yang air ditemukan gunung bawah laut. Tapi sekarang kita betul coba dipindahkan sih ke pusat metafora bumi ataupun di Berkas itu ya. Dan baik, dan terkait partai lagi sekarang sebenarnya. Halo Mbaknya. Iya, saya Tika Fumanta Dewi. Nah, dari Pusat Pengamatan Kelautan dan Lingkungan Pantai, masih baru banget di PKLV. Sudah 2 tahun. Mesti gue selalu ya. Mau saat kata gitu. Pemain lama. Ya, terkait dengan berita penemuan gunung bawah laut atau pada informasi geospasial. Mas atau Mbak bisa ceritain sedikit nggak sih awal mula penemuan gunung bawah laut itu seperti apa? Ini baik. Ya, kalau penemuannya banyak itu nanti kan artinya yang bisa detailing. Cuman ini kan awal teman dia awal dari kegiatan secara komponen atau kebetulan kali kebetulan pemerintah happy untuk subsidi komponen perluasan ya permasalahan di selatan Jawa, Bali Nusa Tenggara dan area Jogja. Nah, kebetulan di situ kan kita akan laksanakan survei ini tapi nanti itu BTB. Nah, tapi sebenarnya ya kita sih tidak merencanakan untuk mencari gunung bawah laut sebenarnya karena terkait luasan area itu ya kita hanya mengumpulkan data aktivitas saja keperluan. Dan cuma beberapa pada saat perencanaan dan perencanaan di situ sebenarnya untuk kasus di situ kan kita kebutuhannya ada wujud kelebihan bahwa tugas di selatan Jawa kita selain seperti itu penyambung ke kontinen di dasar pemerintah Jawa dan sebenarnya seperti itu. Nah, lalu di sana kita perencanakan itu kira-kira sambil itu adalah nggak objek lah, ada suatu objek yang cukup menonjol. Itu kita pakai data batimetri nasional yang ada di dan kita itu. Nah, kita ya pakai itulah sekaligus di ajudan nyambung ke arah Indonesia itu seperti apa. Nah, itu aja sih awalnya sebenarnya di situ kita perencanaannya menggunakan itu objek yang terlihat yang nampak itu yang menonjol. Nah, itu nanti kita gunakan sebagai pendukung subsidi sebenarnya awalnya seperti itu sebenarnya. Tapi untuk mendukung nanti subsidi nanti di PDB sampingnya kata Terence dan itu. Nah, terus berjalan ke sini kita di saat buat sarana survei akhirnya dapat data itu. Nah, akhirnya pikir dari this yang Mbak Tika ini penting karena Public Health ya sedikit kurius tertarik kan dengan data-data itu ini menjadi bisa ada sesuatu yang bisa diambil kan objek itu sebenarnya ya bagaimana Mbak Tika? Iya, jadi setelah kita proleh gitu ya Mas Mbak, data dari hasil survei LKI kemarin, kemudian kita kayak lihat dulu banyak datanya, penasaran dong ya kayak seperti apa sih di datanya. Terus sempat ada selentingan ini katanya ada gunung bawah laut loh gitu. Terus coba kita penasaran ya, kita cek, wah ternyata memang yang lokasi yang diindikasikan gunung bawah laut itu memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter. Terus tentu kita kan nggak bisa bilang, oh apa iya benar gitu ya, itu gunung bawah laut. Kita biasanya pakai acuan dokumen IHO B6. Nah, di situ disebutkan kalau gunung apa? Dan biasa kurang minum ya. Banget kode. Nah, kalau gunung bawah laut itu memiliki ketinggian di atas 1000 meter. Dan terus kan kita lihat dong datanya, oh ternyata benar ini ya lokasi unsur yang diindikasikan gunung bawah laut ini punya ketinggian 2300. Jadi ya bisa dibilang itu gunung bawah laut. Jadi karena ketinggiannya
tidak sebat gitu, jadi itu gunung. So the divisi kalau ternyata masuk nih kategori tadi itu MRDP. Ini dapat jubnya cara tinggi enak banget. Jadi kalau menentukan itu gunungnya aktif atau enggak itu nanti sama pusat geologi atau sama kita juga atau gimana? Nah, kalau itu jelas bukan di kita ya, karena harus ada penelitian lebih lanjut gitu Mas Aan. Ya mungkin nanti rekan-rekan dari BRIN atau dari pusat vulkanologi atau yang mana kita hanya baru bisa bilang itu ada di bawah laut seperti itu. Tadi Mas Dimas ya, tadi Mas Dimas menyampaikan bahwa penemuan gunung bawah laut itu sebenarnya tidak sengaja ditemukan gitu ya, fenomena yang tidak direncanakan seperti itu. Tapi awal mulanya itu pelaksanaan survei batimetri. Nah sebenarnya survei batimetri itu sendiri itu kegiatan seperti apa sih Mas? Ya kalau batimetri itu tadi kan intinya sebenarnya kita pemetaan topografi dasar laut itu. Jadi kalau batimetri kan sebenarnya pengukuran kalau di darat kita ketinggian. Dalam laut air dari kedalaman. Profilan di topografi sana. Bentuk topografi sebenarnya. Dan karena di laut itu di istilahnya batimetri sampai jadi. Dan itu pada saat kegiatan untuk landas kontinen ya? Survei kontinen dan saat Anda berdiri ya kawan bergolong Oke. Mungkin buat sobat G yang belum tahu, survei landas kontinen itu adalah suatu kegiatan untuk kira-kira menambah wilayah perairan Indonesia ya? Ini bukan perairannya ya, kebikin dasar laut ya. Dasar laut ya? semakin dalam. Dasar. Kalau airnya sih enggak, airnya tinggi kan. Enggak, itu buat perbatasan itu kan? Iya, memang perluas. Tapi tidak tahu perairannya gitu. Di bawahnya aja. Penjalan sana. Baik cuma dasar lautnya itu nambah. Oh, Tidak terluas. Tapi awal airnya enggak. Kalau airnya sudah dibatasi di zona ekonomi eksklusif, sampai sekarang ya ada maksimal. oh. Ya, jadi ya kalau seandainya untuk sumber daya ya sumber daya Yang ada di dasarnya. Berarti otomatis kayak penjahat seperti itu mbak. Tapi kalau ikan-ikannya enggak. Ikannya kita boleh karena itu tahu bebas jadi sebenarnya kita tetap bisa memanfaatkan tapi itu bukan hak bukan berapa. Jadi Indonesia juga dengan tapi tidak bebas. Bukan hak eksklusif lah ya. Karena laut bebas berarti siapa cepat yang dapat. Siapapun boleh lewat ke situ. Nah, setelah gunung laut itu ditemukan tuh stakeholdernya BIG responnya bagaimana ya? Ada sekali, ada tertarik sih. Anda itu cerita ini, pada kita sih bahwa kita dari pemerintah daerahnya sedikit kan pasti di siapa? Acipan ya. Ya kan kita sangat kadang antusias juga. Ibaratnya selain sampai mengusulkan nama itu cukup tertarik dengan hal tersebut ya. Iya betul. Kita juga yang kemarin di bulan penemuan di pertengahan ya sepertinya di pertengahan Februari itu kan udah melakukan diskusi online gitu kan Mas Mbak sama rekan-rekan Pemda di Pacitan, kemudian rekan-rekan provinsi itu memang sambutannya luar biasa dan mereka mengajukan nama-nama yang cukup banyak. Tapi nama-namanya itu mohon maaf nggak bisa kita spill dulu nih, spoiler. Kita nanti ya setelah kegiatan penelaahan nama rubah bumi tanggal 6 Maret sampai 10 baru kita bisa umumkan nama gunung bawah laut yang digunakan apa sih. Baru bisa launching pada saat itu ya. Iya betul. Jadi mohon bersabar. Berarti saat ini itu posisinya BIG itu tindak lanjutnya di posisi seperti apa Mbak terkait dengan penemuan gunung bawah laut itu? Terkait gunung bawah laut ini karena kan BIG sebagai NNS koordinator penamaan nama rupa bumi. Nah jadi fokusnya di penamaan nama rupa bumi itu sendiri, nama gunungnya. Oh berarti tinggal kasih nama lah intinya ya? Betul, si nama dipapukan. Kalau nanti bisa dilihat di kasih juga. Nanti infonya masuk ke info geospasial ya pastinya ya. Iya. Di akun Instagramnya BIG juga bisa. Nah terus untuk ke masyarakat setelah dengan adanya gunung bawah laut ini dampaknya gimana? Responnya teman-teman udah pada saat survei masyarakat langsung hasil surveinya masyarakat tahu apa gimana Pak lewat Pemkab Pacitannya atau gimana? Kayak kalau pada saat survei kan masih belum jelas betul kan ya. Jadi tentu masyarakat juga masih belum tahu kan Mas. Nah
Kalau responnya sih ya mereka ya tadi ya yang antusias, terus ingin tahu terkait gunung bawah lautnya itu sendiri apakah aktif atau enggak. Hanya kami masih belum bisa, kami nggak bisa gitu ya menjawab hal itu. Nah, kabaran yang tadi terkait respon masyarakat itu kita sendiri saja baru ngeh betul itu gunung bawah laut kan setelah sekian bulan gitu ya dari berlayar. Jadi prosesnya masih panjang sebenarnya Mbak. Jadi pada saat melakukan batimetri kemudian menemukan unsur-unsur yang syarat-syaratnya itu seperti gunung gitu ya. Nah dari situ masih dilakukan apa sih penelusuran gitu. Ya betul. Oh sampai akhirnya ditentukan bahwa ini tuh gunung bawah laut seperti. Sebenarnya syarat-syarat untuk suatu unsur gitu ya disebut sebagai gunung bawah laut itu apa sih Mbak selain ketinggiannya itu lebih dari 1.000 ya tapi nah, kalau syarat lebih lanjut gitu ya, selain ketinggian, kurang tahu karena kalau misalnya kami acuannya memang di dokumen WHO itu hanya ketinggiannya saja Mbak. Iya, jadi kalau udah ketinggiannya di atas 1.000 meter, nah itu bisa dikasihkan ke WHO. Terus nih. Terus sama kayak itu kan gunung yang di film Titanic ya, gunungnya situ. Sama. iya wih. Tapi gak kelihatan. Jadi bagi kan tapi cuma palingnya aman sih, karena kan kedalaman itu 3.800 yang lebih kasar. Within nature di 6.000 puncaknya di 3.800 ya. Kamu dapat fly pas jadi jangan khawatir. Itu waktu survei itu berapa lama pertama kali survei? Kalau mas di area tersebut sih kan di survei tahun kemarin itu kan sampai 32 hari itu seperti 2 tahap ya benar. Kalau untuk ya pas area gunung bawah lautnya itu di sesi pertama itu ada expect pertama. Iya ini itu tambah baru. Kita mulai itu tahun September lah. Lalu aja. Sebelum tanggal 12 Oktober ya kayaknya yang iya. Nah itu pasti bagian akhir sih. Jadi itu saat kita udah mau menuju beberapa kondisian logistik kemarin ya Pak kita layak channel di Banyuwangi. Nah, kita ambil itu di tahap terakhir lah, nyari baju terakhir, habis itu terakhir. Ini berarti di akhir bed di pertengahan. Terus begitu data yang masuk dianalisis baru tahu kalau itu sisi tidak masuk besar. Iya, jadi berapa lama setelah itu? Baru tahun ya. Januari ya. Januari tahun itu. Jadi 3 bulanan lah ya. Kira-kira dan digunakan istilahnya itu kita pakai data yang istilahnya matang lah. Jadi saat baru selesai survei dengan mas kita nggak perlu editing video ini karena data-data kalau terkena di survei dari lalu itu kan banyak istilahnya variasi. Di saat itu noise gitu. Jadi banyak data banyak persiapan itu bertindakan gitu. Kalau berarti pengurusannya itu gak hanya BG sendiri ya, tapi melibatkan kayak lain seperti itu. Kalau sudah ada timnya, kegiatannya itu sih ada timnya Pak. Memang harus bergerak di nasional dan nasional. Spesial tim itu yang dikoordinasikan sama Kemenkominfo. Yang betulan kan BG itu yang posisinya untuk batimetri, berarti apa untuk survei batimetri itu ini ke BG tapi kebetulan ke BG kan tidak ada peralatan, wahana tetap ya survei dalam hari kalau dalam dari di pemerintah itu banyak ada di pada riset koordinasi nasional beri kita ada sama dengan beri kalau metodenya sendiri itu apa ya kalau orang awam tuh nyebutnya tim itu nyemplung ke air gitu lalu sepatu gimana sedikit gak perlu nyemplung pakai kan ya kita ngebayangin itu yang gawang tuh timnya tuh nyemplung gitu loh ke dalam. Kalau kedalaman sih gak sih, tapi kedalaman kita nggak mau seperti itu karena yang kita kembali ke rombak ya tempat suaranya yang berjalan kita tinggal terima aja gitu. Kita pancarkan dikasih di mana pergulungan suaranya. Oh jadi sore mematuh itu supaya terima komputer. Berarti Mbak Atika ini sering apa maksudnya melakukan survei LKR yang lama gitu di perahu gitu kayak gitu. Kalau untuk laut dalam ini yang pertama kali ya. Iya kapal seperti itu. Kecil. Ini kan di 300
Ketiba anak kampung memang. Tapi bakal semangat ke tempat gitu. Dia jauh, baru pertama kali. Serunya gimana? Bisa cerita sih lah. Untung ya. Keren banget gitu. Kemudian Mbak ceritain dong pengalamannya. Tangan pertamanya. Iya, karena ini pertama kali tentu kayak excited banget kan ya Mbak Mas. Jadi awal-awal pasti ada adaptasinya ya mabok. Ya jadi mabok laut. Nah, itu sekitar seminggu. Nah, terus kan nggak mungkin ya namanya udah mabok laut itu udah di tengah laut, nggak mungkin kita pulang lagi kan. Jadi ya badan harus kuat, harus semangat, dan kita kan posisinya sebagai tim pengawas, jadi ya mengawasi semuanya dan berharap semuanya bisa lancar gitu kan ya Mbak. Ya sih menyenangkan. Ada pelajar banyak gitu. hal gitu. Selain itu hal-hal menarik, mungkin hal-hal yang gak pernah Mbak temuin sebelumnya gitu pada saat melakukan survei. Iya, selain apa ya hal Pengalamannya apa? Nah, selain mabok laut, kita cerita yang receh-receh dulu ya. Oh, boleh. Jadi mabok laut udah. Nah, kita sebulan lah ya nggak ketemu sinyal. Itu benar-benar nggak bisa komunikasi sama keluarga lewat WhatsApp atau apapun. Kita cuma bisa komunikasinya lewat email. Jadi itu sangat terbatas ya, itu kadang-kadang. Iya, jadi kalau misalnya Mbak, Mas bisa bayangkan itu laut lepas, benar-benar lepas. Kita mungkin ya kapal kalau misalnya di pinggir masih kelihatan besar ya. Itu ya diameternya mungkin panjangnya 50 meteran ya. Di laut lepas itu kelihatannya kecil kita terhantam banyak gelombang segala sih. Jadi ya pas goyangan kena gelombang tuh udah biasa. Itu Mbak bisa tidur Mbak di kafe. Iya, bisa dong. Saya kan walaupun mau tidur pun pasti kerasa gitu. Betul. Jadi nggak perlu main ke dusun mungkin ya. Ya ampun ya, itu udah cukup. Sebenarnya biasa kalau ke Dover udah ya sipil lah. Ya, nggak ada apa-apanya lah. Ya, belum kena ini gelombang ya kan. Berarti persediaan antibionya banyak ya Mbak. Sekalinya Dufan gak bikin mabuk laut lah ya. Udah PC itu Mas. Jadi mana sana ada pertanyaan. Waktu itu tim dari BG berapa orang? Tim dari BG itu kan kita bagi jadi 2 leg gitu kan ya Mas. Nah itu ada 4 leg. Yang pertama 4, yang kedua yang leg 2 itu 3. Tapi baru sama Isasi lain. Betul. Punya tiga tuh mau pengen lanjut sebenarnya buat Bapak saya lebih macet sama aku sebenarnya pengen lanjut karena ada tugas yang perlu dikerjakan di kantor gitu dan mohon maaf ya. Jadi sudah di leg 1. Karena di akhir-akhirnya mesti akhirnya kayaknya rasanya udah dekat gitu kan kapal itu awalnya kita rasanya gak enak tapi dia lain itu tuh akhirnya udah enak dalam ini dari kepada yang lain kegiatannya itu udah biasa gitu enak. Mau pulang tuh kadang udah malas ya banyak pulang tuh nanti balik lagi udah nyaman bang anak tuh masih banyak gitu ada apa nanti waktu pindah dan gini akan berat Ininya iya benar banget Mas, karena pengalaman kayak gitu jarang banget kan. Benar kayak aduh pengen lagi tapi di kantor mesti ada keperluan, ya udah keluar. Jadi mesti selama 52 hari coba ini ya permainan realize bakin masalah harus ketemu darat dulu ya Mas ya. Nah biar keluar secat. Berarti selama 52 hari itu full di laut apa ada Generatnya gitu. ini gua naik itu power kita sempat jadi sekitar 20 hari layar menurut pagi itu disebut Pak so still berkebanyakan tinggal dan kalau kemarin kan ketambahan sama ada berapa perbaikan atau performa advokat gitu. Jadi dibagi 5 jadi 26. Iya. Lumayan juga kalau kita full trouble dua kadang yang nggak sanggup ya, maksudnya lebih ke bahan makanan gitu ya. Itu udah kalau tanya logistik makanannya nanti cuma tinggal macet gitu gimana? Dan dari makanan itu Iya. Itu yang kita aja makanan gitu ya Mas ya. Lepas ini masih akan diapik. Masih waktu
setiap sesi ini 3 mingguan, 21 hari, 21 gitu. Terus, wah kalau sampai 42 ya saya tidak berani bayangin juga. Ya, selama di kapal kemarin pada saat survei itu ada hambatan-hambatan gitu gak sih Mbak yang ditemuin? Khususnya kayak kalau di berlayar itu kan selalu apa ya, menghadapan cuaca, menghadapan cuaca atau angin. Kalau kayak kemarin itu kayak gimana? Mas. Selatan, lupa aja. Kalau tiap kemarin alhamdulillah ya, jadi walaupun memang gelombangnya ya ada like tinggi atau berat, tapi tidak menghambat sampai ke perjalanannya survei. Pertama adalah akuisisi data. Kan biasanya kalau kita belum menjelek atau cuaca tidak bagus, terus hasil akuisisi datanya tidak kerekam di sana, tidak kita nggak dapat datanya, itu baru hanya bikin kacau dekat pernah ada juga gurau. Nah itu kemarin nggak sih alhamdulillah. Jadi walaupun goyangnya kayak apa, asal data masuk ya udah kita lanjut terus. Dan kapalnya pun nggak sampai menghalangi kapal untuk terus jalan di dengan ke area atau juga ya sesuai dengan laju yang sudah kita rencanakan. Kalau ini pengalaman kalau yang Barat Sumatera itu sampai seperti itu, Bapak ibaratnya semuanya itu nggak mampu di bahan kapal itu udah sama sampai krunya itu udah nggak sanggup bisa itu jadi otomatis mengambil kita mesti merapat gitu kan. Misalnya balik lagi di kemarin udah link data. Nanti ini, walaupun kalau kendala sih Ada bersama kali ya Mas ya. Pikir kapal sih ya, ikan ada itu kan manual kan usianya udah lama ya, kan sekitar tahun 80 atau 92 itu kapal itu tetap dia lahirnya itu Udah 40 tahun lah ya. otomatis ya wajar lah kalau di Kubera itu usianya penuh istirahat. Jangan ada di tengah laut istirahat dia udah kemudian diganti akal kenapa jalan lagi trade. Itu sih kenangannya. Dia banyak kalau di situ kita perlu ikut dengan aja nih, bahkan pengembangan bakal lama nih dia istirahatnya gitu. Kalau pikirannya tuh otomatis kan waktu untuk kemudian kita survei dan paketnya atau bisa dapetin. Iya, betul. Terus apa lagi? Udah. Oh ya air juga super. Ada tua di Ya. Varia tua itu misalnya kalau saya kan ada pengolahan air laut di awal tuh untuk keperluan mandi, ya segala ada. Iya. Kita dibatasi Mas, pakainya sehari sekali. Terus untuk UC juga dibatasi. Tapi nggak kaget dong, apa biasanya mandi sehari 2 kali? Itu kan kalau selesai itu harus And the south of Neto, at the time that I we had to test the epidemic. Itu lebih dua nasi banyak sekali. Wake up that way, buat seminggu itu kita harus berhenti. Jadi punya alasan ya buat yang bisa mandi. Bukan nggak mau mandi. Tapi buat minum gak dibatasi kan? Kalau minum malah like it, stoknya kan dari apa? Mau nggak mau. Masa MPI, masa it. Itu stoknya banyak sih, jadi untuk minum sih nggak salah. Tapi untuk yang keperluan mata seperti apa, terus wood tuh hanya di delivery agak terbatas lagi. Mungkin bisa dicoba ya. Ada penasaran kayak sama supir ini. Ya awalnya sebenarnya kalau suka di apa tuh kayak gitu, awalnya aduh gitu kan. Tapi dia terlihat the next minggu lewat udah akhirnya kita udah enak. Maksudnya ada panas kita kan nggak capek gitu kalau biasa kerja di sini kan kita kan pada and melalui segala macam konser kan enggak bahwa itu bisa sudah jadi baik. Bisa mandi pun nggak apa gitu. Tidak berkebat. Bisa jadi anak senja kan? Iya nggak sih? Iya. Bisa ini sore-sore ini sih. Kita harus sana. Kalau cuaca emang siap. Berarti Mbak beruntung udah bisa. Terus kita mau gunung bawah laut. Terus pengalaman pertama. Jadi mau lagi kan Mbak? Mau lagi? Mau lagi. Iya. Ingin ada saudara. Berarti Kayaknya nemu apa gitu ya? iya nemu apa? Mutiara atau apa? Dari pengalaman sih, kalaupun saya asal sebagai Barat Sumatera, itu oke lah kok. Oh di sana lebih susah ya? Susah dari Barat Sumatera itu susah. Berarti kira-kira selanjutnya tuh akan ada survei landas kontinen lagi apa enggak? Setelah ini gitu. Kalau dari yang direncanakan ini sebetulnya ada dari tim Aspel, rencanakan ada, tapi kita masih kalau sekarang saja masih pada kan lain dan lain
Cuman terakhir waktu terlibat di timnas itu akan dilakukan exercise juga kan. Potensi di wilayah mana yang besar itu Pak jauh digunakan terwasanya kita harus membiarkan. Nah, jadi baru kita bereksersis bataskan exercise dulu. Kalau main jadi ada ya kita baca berarti baik kalau nggak ada tidak. Yang terakhir kemarin saya coba balik. Oke, terima kasih Mas Nicholas sama Mbak Tika. Seru banget hari ini. Waktunya, iya seru banget ya. Seru banget. Saya nyeritain nyemplung-nyemplung ke laut ya kan. Bisa. Kita kan anaknya di ruangan banget. Itu kapalnya 50 meter kan setengah lapangan bola berarti. Beda. Di saat hilap sepasnya ada di mata kecil. Iya. Ibaran di kayak di satu kapal terus hamparan laut gitu ya. Nggak ada kapal lainnya lagi. Nggak ada. Jangan. Bukan jalur itu ya, jalur pelayaran. Oh. Seru. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Tika sama Mas Ingas. Sobat gue, demikianlah podcast kali ini tentang penemuan gedung bawah laut dari BG. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Saya An dan juga teman saya kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.